Selamat pagi, selamat datang kembali teman-teman semua, terutama anak-anak saya, siswa Semak Santo Aloysius Palangkaraya. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran kita, yaitu doktrin gereja Katolik dan moral Kristen. Nah, pada hari ini kita akan secara khusus berbicara satu tema, yaitu moral Kristiani. Tapi sebelum kita memulainya, mari kita mengawalnya dengan doa pembuka dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan dan perlindunganmu kepada kami sepanjang hari ini. Kini kami ingin mulai pelajaran kami, semoga Engkau memberkati kami agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam hidup kami setiap hari. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, saya akan membacakan dulu beberapa kompetensi dasar ya, dari pokok pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, supaya kita mensyukuri adanya moral Kristiani. Yang kedua, menunjukkan sikap santun terhadap sesama. Lalu yang ketiga, menjelaskan moral Kristiani. Dan yang keempat, menyusun refleksi tentang manfaat moral Kristiani. Baik, kita langsung saja teman-teman semua. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk melihat apa itu moral Kristiani, terlebih dahulu kita harus memahami arti dari kata moral itu sendiri. Maka kita merujuk pada KBBI ya. Menurut KBBI, kata moral diterjemahkan dalam 3 poin. Yang pertama, moral berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan juga ada akhlak, budi, pekerti, lalu sosial. Lalu yang kedua, kondisi mental yang buat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Lalu yang ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Nah, itu yang dipaparkan dalam KBBI tentang arti kata moral. Sementara secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralis, dengan akar kata mores, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Nah, kesimpulannya kurang lebih begini. Moral berkaitan dengan sikap dan tindakan serta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kondisi atau suasana hati, semangat juga berkaitan dengan ajaran tentang sesuatu ya, suatu nilai yang baik. Kesimpulannya, moral berkaitan dengan sikap dan tindakan serta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kondisi atau suasana hati, semangat juga berkaitan dengan ajaran tentang sesuatu nilai yang baik. Ya, itu kurang lebih kesimpulannya. Lalu moral selalu berhubungan dengan tindakan manusia ya. Karena ada 2 hal. Yang pertama, hanya manusia yang dapat bertindak bebas. Artinya bahwa setiap tindakan manusia selalu berdasar pada pikiran atau rasio dan kehendak bebas atau voluntas dan kemampuan atau kapasitas. Nah, kedua, manusia adalah makhluk sosial sehingga setiap tindakannya selalu berhubungan dengan orang lain. Berarti bahwa moral mengandung di dalamnya suatu tuntutan untuk selalu melakukan yang baik dan menghindari yang jahat, suatu tuntutan yang keluar dari hati nurani seseorang. Baik, setelah kita melihat definisi atau arti dari kata moral dari KBBI maupun secara etimologis, maka sekarang kita bisa masuk ke dalam pokok pembahasan kita, itu moral Kristiani. Kita lihat dari pengertian. Moral Kristiani adalah ajaran mengenai baik buruknya perbuatan manusia berdasarkan iman Kristiani. Moral Kristiani juga dapat diartikan sebagai pedoman atau standar yang dipakai untuk menilai atau mengukur baik buruknya suatu tindakan, entah tindakan sendiri maupun orang lain.
Nah, dalam iman Kristiani yang menjadi pedoman untuk menilai baik buruknya perbuatan manusia adalah Yesus Kristus dan ajarannya. Ya, jelas. Ajaran Yesus itu ditemukan dalam kitab suci dan diwariskan melalui tradisi suci serta ditegaskan oleh magisterium melalui berbagai ajaran gereja. Karena itu moral Kristiani bukan karangan orang tertentu dalam gereja, tapi ajaran gereja yang memiliki dasar yang kokoh. Ya, dikatakan memiliki dasar yang kokoh ya, karena dasarnya tadi itu Yesus Kristus dan ajarannya. Ya, moral Kristiani diyakini dapat membawa kita semakin terarah dan taat pada kehendak Allah dan tekun berbuat baik kepada sama dan juga kepada lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, kita akan melihat hakikat dan ciri-ciri moral Kristiani. Moral Kristiani menjadi pegangan umat beriman dalam menjalani hidupnya. Nah, ini jelas ya. Hakikat moral Kristiani terletak pada posisi Yesus Kristus dan ajarannya. Sebagai tema pokok ya. Sekali lagi bahwa Yesus Kristus dan ajarannya adalah tema pokok ya, sebagai fondasi. Yesus adalah pokok wahyu dan iman Kristian. Itu dikatakan Gaudium et Spes artikel 22. Dia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Berkat inkarnasinya, Yesus menyatukan semua manusia dengan dirinya dan dengan Bapa. Nah, karena moral Kristiani bersumber pada Yesus Kristus, maka moral Kristiani bukan lagi hanya urusan rasio, tetapi juga iman. Posisi Yesus sebagai kepenuhan wahyu dikumandangkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose sebagai berikut. Nah, mari teman-teman dengarkan bersama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia berdamai segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Nah, itu tadi bunyi dari bacaan dari Kolose bab 1 ayat 15 sampai 22. Nah, kurang lebih Yesus mengundang manusia menjadi warga keselamatan melalui pewartaan dan tindakannya yang berpuncak pada wafat dan kebangkitan. Yesus mengundang manusia menjadi warga keselamatan melalui pewartaan dan tindakannya yang berpuncak pada wafat dan kebangkitan. Dan Yesus adalah penyelamat, dan dengan mempersatukan kehidupan manusia dengan kehidupannya, manusia mencapai kepenuhan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Nah, Gaudium et Spes artikel 22 itu menegaskan bahwa Yesus menyingkapkan kepada manusia siapa manusia sebenarnya. Bahwa Yesus adalah pusat sejarah karena hanya Dia pelaksana rencana kasih Allah kepada seluruh semesta. Nah, berikutnya kita akan melihat ciri-ciri moral Kristen. Ciri-cirinya itu bersumber pada Kristus. Sekali lagi, bersumber pada Kristus. Berkat baptisan manusia dipersatukan dengan Kristus. Kehidupan yang kita jalani berkat baptisan adalah kehidupan yang diberdayakan oleh hidup ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari umat Kristiani berusaha melakukan yang baik, karena teladan utama orang Kristiani adalah Kristus sendiri. Ya, sekali lagi bahwa Yesus adalah teladan hidup kita. Ketaatan Yesus kepada Bapa adalah model untuk semua umat Kristiani. Singkatnya, Kristus adalah fondasi dan sumber hidup umat Kristiani. Mereka dipersatukan dengan Kristus, maka mereka mengambil bagian dalam hidup ilahi, dalam Ekaristi.
Dan buah dari persatuan adalah umat Kristiani bertindak seperti Kristus atau menjadi alter Kristi, Kristus yang lain. Jadi jelas ya saudara-saudari, bahwa ketika kita bertindak seperti Kristus, maka dengan kata lain kita menjadi Kristus yang lain atau alter Kristi. Berikutnya kita akan melihat moral Kristiani sebagai perwujudan iman. Nah, dalam iman Kristiani, kebebasan manusia itu sangat penting ya. Dan Allah menghargai kebebasan manusia. Ya, tidak pernah ada dalam gereja bahwa ketika orang beriman, ia tidak lagi menjadi bebas karena terbelenggu oleh doktrin dan dogma. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa kebebasan manusia itu penting dan Allah menghargai kebebasan manusia. Dan Allah selalu menawarkan keselamatan kepada manusia dan manusia perlu menanggapinya dengan penuh kebebasan. Jadi untuk selamat atau tidak itu tergantung dari kita juga ya. Itu tergantung dari kehendak kita untuk mau menanggapi tawaran keselamatan itu atau tidak ya. Idealnya manusia menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab sehingga menghantarnya kepada kepenuhan kesempurnaan hidupnya dalam Allah sendiri. Jadi hidup kita itu hanya akan mencapai kesempurnaan ketika kita hidup dalam Allah ya. Nah, moral Kristiani mendorong umat beriman untuk terus melakukan yang baik dan menghindari yang jahat berdasarkan ajaran iman Kristiani. Umat beriman terus belajar pada Yesus Kristus dan ajarannya sebagai sumber ajaran moral ya, untuk menjadi orang Kristiani ya kita harus belajar ya pada Yesus Kristus atau menjadikan Yesus itu sebagai teladan fondasi kita. Yesus adalah model ya. Jadi apa yang dihayati dan diajarkan olehnya, nah itulah yang harus dijalankan oleh umat beriman ya. Wujud ketaatan umat beriman kepada Yesus sebagai kepala gereja adalah terus membangun persekutuan dengannya dan melaksanakan apa yang diajarkan. Nah, sekali lagi, ajaran moral Kristiani bersumber pada ajaran moral Yesus, entah itu sikap, tindakan, maupun pengajarannya. Teladan hidup Yesus dan ajarannya menantang umat beriman untuk menilai sikap dan tindakan. Yesus merupakan suatu model kasih, norma hidup bagi para murid. Ya, ia mengajar melalui cara hidupnya dan terus mengajar umat beriman melalui Roh Kudus agar terus hidup dalam kasih dan terus mengasihi dalam hidup. Meneladani Yesus dalam tindakan konkret ya tentu bukan suatu hal yang gampang atau mudah ya. Maka keberadaan norma-norma moral Kristiani yang dirumuskan gereja, nah itu sangat membantu kita dalam menghayati ajaran moral Yesus tadi ya. Yang ketiga, kesadaran dan tindakan bermoral. Kesadaran moral adalah kemampuan untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Orang sadar bahwa tindakan ini baik atau tindakan ini buruk ya. Kesadaran ini yang mendorongnya kemudian mewajibkannya untuk segera melakukan sesuatu agar menghasilkan rasa aman dalam diri. Nah, sebagai contoh misalnya, seorang menemukan dompet di jalan. Nah, dalamnya terdapat sejumlah uang dan surat-surat penting. Jika memiliki kesadaran moral, orang tersebut tentu berusaha agar dompet tersebut segera dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, tindakan mengembalikan dompet ini menghasilkan rasa tenang di dalam dirinya. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa unsur ya kesadaran moral. Yang paling pertama bahwa itu wajib. Ya, wajib untuk menjalankan apa yang diperintahkan kesadaran moral. Dan orang harus mematuhi kesadaran itu. Ya. Yang kedua, tidak dapat ditawar-tawar. Kewajiban dalam kesadaran moral tetap ada dan tak dapat ditawar-tawar. Yang ketiga, berlaku objektif. Kewajiban tidak ditentukan oleh setiap pribadi secara sendiri-sendiri, tapi sesuatu yang berlaku objektif atau yang berlaku bagi setiap orang dalam situasi seperti itu. Jadi, kesadaran moral itu ya berlaku untuk semua. Tidak hanya untuk orang-orang tertentu dalam situasi tertentu. Ya. Yang berikutnya masuk akal ya. Kewajiban untuk melakukan sesuatu itu masuk akal. Jadi apa yang kita lakukan harus masuk akal.
Lalu yang paling terakhir, ya harus ditaati ya. Terhadap kewajiban tersebut setiap orang harus taat. Kita harus taat pada kesadaran moral kita ya. Nah, yang paling terakhir dari materi kita itu beberapa kriteria tindakan bermoral. Yang paling pertama yaitu kesadaran pribadi ya. Jadi kita bertindak secara moral itu tidak bergantung pada kesadaran orang lain. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang baik karena disuruh orang lain ya. Tapi suatu tindakan dikatakan bermoral itu kalau atas dasar kesadaran pribadi. Lalu yang kedua, kehendak bebas. Jadi tindakan kita dikatakan bermoral kalau dilakukan dalam kehendak bebas ya, tidak terpaksa. Atau dengan kata lain atas kesadaran orang lain ya, atau atas perintah orang lain. Lalu yang ketiga, baik ya. Baik dalam artian ini ada tiga, yaitu motivasi dalam bertindak itu harus baik. Lalu cara yang dipakai juga harus baik. Dan yang paling penting tujuannya atau akibatnya harus baik ya. Dan yang paling terakhir, tanggung jawab. Setiap tindakan yang kita lakukan itu harus ada pertanggungjawaban. Jangan melakukan sesuatu dengan bebas lalu setelah itu lepas tangan ya. Maka itu tidak bisa dikatakan tindakan bermoral ya. Jadi sekali lagi itu kurang lebih 4 ya kriteria tindakan bermoral. Yang pertama, kesadaran pribadi. Yang kedua, kehendak bebas. Yang ketiga, baik, entah itu motivasi, cara maupun tujuan. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Baik teman-teman dan saudara sekalian, kurang lebih itu materi yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga bisa membantu kita untuk memahami ya, moral apa sih moral Kristiani itu, dan juga bisa membuat refleksi tentang manfaat dari moral Kristiani ini untuk hidup kita. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami dalam pelajaran ini. Semoga pelajaran ini membantu kami untuk semakin dekat padamu dan terutama bisa meneladani apa yang diajarkan dan diteladani oleh Yesus Kristus dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.